Puji Tuhan, mari jemaat Tuhan kita siapkan hati untuk kita siap terima berkat dalam kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu Tuhan akan menyampaikan sesuatu yang baik bagi umat-Mu. Karena itu biarlah Engkau sendiri yang menyembunyikan hamba di balik salib-Mu. Karena biarlah hikmat marifat hanya berasal daripada Allah, sehingga mereka yang mendengar, mereka yang menyaksikan video ini benar-benar terberkati. Ada sesuatu yang baik yang mereka dapat, dan firman itu berakar, bertumbuh serta berbuah menjadi berkat kehidupan dalam hidup kami sebagai orang percaya. Kami siap dengar firman-Mu Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Yesus. Bersama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, saya mau ajak kita mulai buka Alkitab, atau saya bisa lihat ayat yang muncul di layar ini dari Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-45. Lukas pasal 6 ayat yang ke-43 sampai dengan 45. Karena hari ini saya punya tema khotbah berubah dan berbuah. Berubah dan berbuah. Saya akan baca, perhatikan baik, inilah firman Tuhan. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi keseluruhan ayat ini adalah perkataan dari Yesus itu sendiri. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Ayat yang terakhir perhatikan. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Sama-sama bilang sama saya berubah. Sama-sama bilang sama saya berbuah. Tahukah saudara bahwa kekristenan juga tidak berbicara tentang penampilan hidup. Kekristenan itu justru berbicara tentang perbuatan hidup. Karena dunia tidak hanya melihat apa yang kita imani, tapi justru dunia melihat apa yang kita perbuat. Kekristenan itu menjadi harum bukan hanya karena keagamaannya. Kekristenan dan nama Tuhan dipermuliakan justru karena sikap, perbuatan, karakter, tabiat orang-orang percaya. Artinya kalau kita nggak memiliki sesuatu yang berarti, Yakobus pasal 2 ayat ke-17 jelas katakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Makanya Yesus pernah ingatkan, jika garam tidak lagi asin, dia hanya akan dibuang. Bukan cuma dibuang, tapi juga diinjak-injak orang. Makanya hari-hari ini banyak orang Kristen tidak mengalami kesungguhan dalam pertobatan. Bertobat itu kan bukan cuma percaya Yesus. Bertobat itu artinya kita berbalik daripada perbuatan yang sebelumnya, dari gelap menuju kepada terang. Bahasa bahasa biologinya tuh metamorfosis lah, kira-kira gitu. Sebuah perubahan dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Perubahan yang drastis. Tapi kalau mau jujur, banyak kita nggak benar-benar berubah. Kita cuma mengalami namanya ekdisis. Paham nggak saudara kata ekdisis? Shedding. Ganti kulit. Kelihatannya berubah, tapi cuma kulitnya aja. Ada banyak orang Kristen gitu hari-hari ini. Iya, dia itu kelihatan Kristen dari aksesorisnya. Pokoknya orang baru lihat dia punya anting tahu Kristen. Salib, ya kan? Dia pakai kalung salib. Pokoknya orang bisa lihat dia dari bawaannya, dari aksesorisnya, dari mungkin interior di rumahnya. Kan zaman sekarang generasi milenial kan banyak juga tuh yang sekarang suka mentato diri. Dulu orang kalau tato itu paling cuma di bagian lengan aja, ya kan? Sekarang kan, orang sampai kayak pakai lengan panjang itu hitam semuanya ditato itu. Terkadang sampai leher kiri. Dan nggak sedikit tato mereka tuh tato yang menunjukkan keimanan mereka sebagai orang Kristen. Makanya ada orang tanya, pendeta, boleh nggak kalau kita tato? Saya bilang jangan, sebisa mungkin jangan. Alkitab ajar tato tuh lambang perbudakan. Tapi gambar-gambar Tuhan Yesus, iya ada tuh orang Kristen kayak gitu. Pokoknya kalau tato nggak lepas dari keimanannya. Pokoknya di sini Yesus, ya kan? Sebelah kiri Bunda Maria, sebelah kanan Santo Yusuf, di tengah-tengah sini kalau perlu silsilah Yesus dari Adam dari Adam dan Hawa sampai Yesus Kristus itu silsilah. Depan perjanjian baru, belakang perjanjian lama. Ini orang kalau ke gereja nggak perlu bawa Alkitab. Pendeta khotbah, buka Yakobus, dia tinggal cari di kulitnya karena ayat semua isinya. Tapi cuma di kulit. Ada orang Kristen, kendaraannya kelihatan banget orang Kristen.
Pokoknya dari stikernya aja, wih, dia udah kasih unjuk kalau dia tuh percaya Yesus. Jelas tuh di mobilnya stiker HMJ ya kan. Wah, pokoknya bukan cuma di bagian kaca belakang, kaca depan, kanan, kiri semuanya HMJ. Interior dalam mobilnya lebih-lebih. Di tengah-tengah spion tengah tuh ada rosario, ya kan? Kalau perlu dia taruh ayat-ayat Alkitab di. Saya pernah naik mobil jemaat gitu, ada ayat Alkitab. Saya bikin ini mobil atau toko buku rohani. Iya, sampai-sampai dia punya parfum mobil, nggak mau dia pakai wangi-wangian yang mainstream. Orang kan pakai Stella, dia nggak mau. Narwastu, pokoknya sadis. Narwastu. Sampai orang yang datang masuk mobil dia bilang begini, gue kalau naik mobil lu seperti di bawah kaki Yesus rasanya, ya kan? Karena baunya narwastu. Tapi tunggu sampai mobilnya dipepet orang. Wih, dia punya manusia lama itu mulai keluar lagi. Kalau dia udah dipepet, dia mulai buka jendela, dia mulai maki. Wih, sampai setan juga mikir, gua aja nggak gitu-gitu amat loh. Iya, banyak orang begitu. Cuma penampilannya aja, kulitnya aja yang kelihatannya berbeda. Tidak sedikit orang-orang Kristen hari ini, perkataan, ucapan, bahkan kalau WA selalu dimulai dengan shalom, diakhiri dengan GBU. Dia punya stiker-stiker WhatsApp itu, pokoknya yang rohani-rohani lah, God bless you, ya kan? Tapi cuma sekedar di kalimat dan ucapan. Ada orang mulutnya pokoknya kayak toko buku Emmanuel. Kalau ketemu tuh, halo shalom, puji Tuhan, haleluya, glory, maranatha, solideo, pokoknya sinar harapan. Tapi cuma di mulut. Pak, Bu, tidak sedikit orang bahkan mengambil hidup dalam melayani. Orang-orang yang rajin beribadah, rumahnya pokoknya lebih HMJ daripada gereja HMJ. Dia punya stiker itu bukan cuma di pintu depan, di setiap pintu itu ada stiker HMJ-nya. Wah, pokoknya salib di rumahnya tuh mengalahkan Golgota lah. Di Golgota cuma 3 salib, di rumah dia 7. Gak tahu yang 4 punya siapa, tapi salib semua. Tapi cuma di penampilan, saudara. Dan ini mirisnya kekristenan yang tidak disertai dengan perubahan dan berbuah. Makanya Pak, Bu, dalam pengalaman saya pribadi sebagai seorang hamba Tuhan, saya pernah melihat sebuah kenyataan. Di mana ada seorang suami meninggalkan istrinya. Yang bikin saya kaget bukan masalah kasus meninggalkan istri dengan orang lain. Yang jadi permasalahan waktu saya tahu istrinya katakan bahwa suaminya yang tidak bertanggung jawab, suaminya yang meninggalkan dia dan lari dengan perempuan lain, seorang lulusan teologi. Dia punya bahan skripsinya, jelas dia yang buat. Yang lebih miris lagi waktu saya tahu ternyata sekalipun suaminya menyelesaikan sekolah pendidikan teologi strata 1, punya bahan skripsi jelas tentang kerohanian, ikut ambil bagian dalam sebuah gereja untuk melayani, masih hidup dalam okultisme. Loh, kok bisa pendeta? Ini yang saya katakan. Kita cuma kelihatan Kristen di permukaan, tetapi bukan keseluruhan dari hidup kita. Suatu kali Yesus pernah memberikan perumpamaan yang sangat menyakitkan buat orang Yahudi. Karena pada waktu itu Yesus membandingkan antara orang Samaria dengan seorang imam dan seorang Lewi. You know what I mean. Jadi ya singkat cerita, ada orang sakit, imam melewati, Lewi melewati. Nah, imam dan Lewi itu sudah jelas-jelas gambaran orang yang dekat dengan Tuhan. Imam itu kan seorang yang dipilih khusus. Dia menjadi perantara antara Tuhan kepada manusia. Nah, Lewi adalah suku khusus yang tidak boleh melakukan hal selain daripada melayani. Mereka tidak boleh bercocok tanam, mereka tidak boleh berdagang, mereka tidak boleh berternak. Mereka cuma dikhususkan untuk melayani Tuhan. Tapi kenapa dibandingkan dengan orang Samaria? Siapa orang Samaria? Saya ingin jemaat Tuhan melihat satu pembelajaran sederhana. Kenapa ini menjadi isu penting pada waktu itu? Orang-orang Yahudi bahkan merasa tersinggung dengan pernyataan Yesus. Perhatikan baik. Ada 5 hal yang engkau harus ketahui tentang orang Samaria. Engkau dapat mempelajarinya dalam Alkitab. Tapi intinya begini. Kenapa orang Yahudi gak suka sama orang Samaria? Yang pertama, karena orang Yahudi dulu pernah berusaha keras menghentikan pembangunan tembok Yerusalem. Dan ini kejadiannya bukan cuma sekali, ada beberapa kali. Salah satunya bisa saudara lihat dalam Nehemia pasal 6 ayat 1 sampai 14, di mana orang Samaria benar-benar mencoba untuk menggagalkan pembangunan tembok Yerusalem. Yang kedua, orang Samaria itu membangun bait mereka sendiri itu di Gunung Gerizim. Jadi keagamaan orang Samaria itu sama seperti keagamaan orang Yahudi, tetapi mereka punya tempat ibadah sendiri. Jadi kalau orang Israel punya bait suci, mereka juga punya bait sendiri. Itu ada di Gunung Gerizim.
Yang ketiga, Samaria ini menjadi tempat pengungsian bagi para pelanggar hukum. Jadi kalau saudara belajar ketika mereka masuk tanah perjanjian dalam Yosua pasal 20, orang-orang yang melakukan pelanggar peraturan, orang-orang yang harusnya dihukum mati, dilempari batu dan lain sebagainya, salah satu tempat pelariannya adalah Samaria. Jadi Samaria itu dianggap tempat yang kotor, tempat di mana para pelaria, orang-orang berdosa ada di sana, orang-orang yang tidak mau menebus dosa-dosa mereka. Yang berikutnya keempat, pada dasarnya orang Samaria itu termasuk penganut agama Yahudi seperti yang saya sampaikan di awal, tetapi tidak murni lagi oleh orang-orang Yahudi. Karena mereka yang pertama terjadi kawin campur, dan yang kedua karena memang mereka itu tidak mengakui keseluruhan kitab para nabi. Jadi kalau saudara belajar, orang Samaria itu hanya mengakui 5 kitab pertama, 5 kitab Pentatuk yang ditulis oleh Musa. Nah setelah Musa, tulisan-tulisan lain seluruh perjanjian lama itu tidak diakui. Itu yang membuat orang Yahudi gak suka sama mereka. Yang kelima, orang Yahudi bahkan menganggap orang Samaria itu buruk. Dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-48 dikatakan gini, orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria, bahkan dibilang begini, dan kerasukan setan. Jadi di pandangan orang Yahudi memang mereka gak suka. Bahkan mereka tidak berurusan dengan mereka. Saya ingat ketika Yesus duduk di sebuah sumur dan dia meminta minum kepada seorang wanita, dan apa yang Alkitab katakan? Perhatikan baik, ini tulisannya dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9. Maka kata perempuan Samaria itu kepada Yesus, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Alkitab bakal memberikan penjelasan dengan tanda kurung. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Sebenarnya apa sih maksud Yesus memperbandingkan orang Samaria dengan orang Yahudi, bahkan imam dan Lewi? Jawabannya sederhana, supaya orang Yahudi sadar bahwa status mereka sebagai umat pilihan harus disertai dengan perubahan hidup yang nyata, dan dia harus berbuah supaya hidupnya sebagai orang Yahudi menjadi berkat bagi orang lain. Saya khawatir saudara, ada banyak kita, bahkan engkau yang menyaksikan video ini, kita udah bertahun-tahun jadi Kristen, tapi kalau mau jujur gak ada perubahan, gak ada buah yang nyata. Kita gereja, tapi ya dosa jalan terus, kedagingan kita tetap menguasai kita. Maka suatu kali kelak, pohon yang tidak berbuah pasti ditebang. Bukan ucapan saya, Yesus yang bicara. Jika engkau tidak menghasilkan apa-apa, engkau akan ditebang. Makanya Pak, Bu, hiduplah dengan berubah dan berbuah. 2 hal yang saya catat, bagaimana kita dapat berubah dan berbuah di dalam Kristus. Yang pertama, saat kita mau hidup bergaul dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Perhatikan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Perhatikan itu dan garis bawahi. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Salah satu alasan Nuh bersama keluarganya selamat adalah karena Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Dan ini juga yang membuat Nuh berbeda dengan orang-orang sezamannya. Dia gak terbawa dengan arus dunia. Saya gak tahu kerusakan apa yang terjadi pada zaman itu. Nah, saya mau tanya sama Jumat, apa sih bedanya zaman Nuh dengan zaman sekarang? Apa bedanya? Zaman Nuh, dunia itu sudah rusak. Zaman sekarang rusak pakai banget. Iya, zaman sekarang mah ngeri. Saudara kalau nonton berita tuh saya sampai dalam hati, iya bener ya, ini tuh tanda-tanda kesudahan zaman ya begini. Hati manusia jadi dingin, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Dan ya udahlah, jelas tingkat kriminalitas ngeri sekarang. Maaf ya, kita dengar orang lain bunuh orang lain aja udah takut kita. Tapi realitanya sekarang orang sekandung saling bunuh. Yang lebih pahit lagi, anak bunuh orang tua bunuh anak. Wah, ngeri saudara. Coba lihat, salah satu yang merusak generasi zaman sekarang itu arus dunia, LGBT. Gereja harus tegas. Di dalam kekristenan hanya 2 istilah yang kita kenal, pria dan wanita. Gak ada abu-abu di dalamnya, gak ada. Karena jelas dari Kejadian Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, bukan Yanto. Waduh, saya pernah lihat orang
Ya ngerti lah maksud saya ya kan, saya nggak enak aja ngomongnya di video ini. Iya, jeruk makan jeruk pokoknya. Saya lihat di depan mata saya di tanah perjanjian, bayangin saya. Saya lagi bawa jemaat. Jadi ada di satu daerah itu, di daerah Haifa, Tel Aviv, Yafo, antara itu loh jalur. Jadi jalur itu kan di pinggir laut apa namanya? Laut Tengah, Laut Mediterania itu. Nah, jadi kita berhenti, ada beberapa gereja kan, ya orang foto-foto juga. Nah, kita masuk salah satu gereja. Itu ada satu tempat namanya Simon Penyama Kulit. Jadi kita berhenti di situ, kita lihat, kita belajar, bukan belajar, kita berdoa, kita masuk ke dalam rumah ibadah. Di depan rumah ibadah itu ada bangku taman, you know ya, bangku taman itu yang dari besi terus ada kayunya. Ada dua laki-laki. Yang satu duduk, yang satu tiduran, kepalanya di paha cowok itu. Kenapa kita makin yakin? Karena cara bercanda mereka tuh aneh sekali. Jadi yang lagi duduk itu coel-coel sambil bercanda hidung yang lagi di pangkuannya. Nah, yang di pangkuannya itu sambil ini pegang-pegang janggut brewoknya itu. Saya nih laki-laki. Saya punya teman, saya punya sahabat. Sedekat-dekatnya saya sama sahabat, sedekat-dekatnya saya sama teman. Gak pernah tuh kita bangkuan-bangkuan terus pegang-pegang. Dan kelihatan bercandanya tuh bercanda mesra. Bayangin di tanah perjanjian. Memang zamannya wah gawat, kacau, minta ampun rusaknya. Mungkin karena itu di kota ya, di Tel Aviv itu kan kayak kita ibu kotanya, kayak Jakartanya. Ngeri lu ngelihatnya di depan gereja. Tapi itu realita. Zaman sekarang bahkan maaf ya, ada suami mengizinkan istrinya dipiara sama orang, padahal jelas itu istrinya masih sah. Cuma gara-gara apa? Uang. Tidak sedikit bahkan orang tua mengizinkan anaknya dekat dengan pria lain, padahal jelas-jelas itu suami orang. Dunia udah rusak. Nah, kita tuh bolehlah pinter, engkau boleh seorang yang kaya, engkau orang yang tampan, cantik, engkau seorang pengusaha hebat, berpangkat tinggi, engkau punya banyak follower. Tetapi tanpa hidup bergaul dengan Allah, kita binasa. Sama seperti pada zaman air bah. Kita nih hidup di akhir zaman, tanda-tandanya sudah nyata. Tetapi seperti Tuhan menyelamatkan Nuh beserta keluarganya, demikian juga Tuhan akan menyelamatkan kita ketika kita mau apa? Hidup bergaul dengan Allah. Nah, apa sih untungnya hidup bergaul dengan Allah? Orang yang hidup bergaul dengan Allah, dia tuh otomatis takut melakukan dosa. Makanya kalau coba saudara lihat dalam Mazmur pasal 25 ayat 14. Jelas tulisannya begini. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sama-sama bilang sama saya harus hidup bergaul dekat dengan Allah. Supaya apa? Orang yang dekat sama Tuhan itu otomatis berpikir dua kali ketika mau melakukan dosa. Orang-orang yang gak dekat sama Tuhan, yes, mereka Kristen. Mungkin bahkan mereka pelayanan. Tapi ketidakdekatannya dengan Allah membuat dia lebih bisa berkompromi. Dia pikir it's okay lah, gak apa-apa lah, Tuhan ngerti, saya kan cuma manusia biasa. Saya mau kita punya hidup yang berubah dan berbuah. Dalam Markus pasal 4 ayat 21, lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Artinya hidup kita memberikan pengaruh, memberikan dampak. Orang yang bergaul dengan Yesus, perubahannya tuh jelas. Saya tuh pengen banget bu, buat ibu-ibu yang terkasih, saya pengen banget satu kali suami bisa ngomong begini, mah, kamu tuh sejak nonton video khotbah GBHMJ, papa tuh bingung, mama itu sebenarnya manusia atau malaikat sih? Iya kan? Pernah suami ngomong gitu? Atau sebaliknya, mah, mama tuh manusia atau setan sih? Karena orang itu harus berbeda, bukan cuma nonton video khotbah, tapi harus ditunjukkan melalui sikap, karakter, dan perbuatan. Pak, udah gantian. Ibu-ibu udah, sekarang bapak-bapak. Pak, saya tuh pengen gitu pak, kita sebagai pria-pria Kristen, satu kali istri kita bilang gini, Pak, mama tuh kalau lihat-lihat papa sekarang ini, sejak papa tuh rajin ikut-ikut ibadah online di GBHMJ, mama tuh ngeliat papa tuh semakin disempurnakan seperti Kristus. Iya. Karakter papa, perkataan papa, kelemah lembutan makin kayak Yesus. Kalau muka mah jauh ya pak, jauh udahlah, gak apa-apa lah kalau muka, yang penting karakter. Kan
enak ya kan? Hidup kita tuh menghasilkan sesuatu yang berbeda. Kalau kita nggak menghasilkan apa-apa, Yesus yang katakan, engkau akan ditebang dan dilempar ke dalam perapian. Yang kedua, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya dapat mengalami yang namanya perubahan dan kita menghasilkan buah di dalam Kristus. Yang kedua, Roma pasal 12 ayat yang kedua. Perhatikan baik. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang kedua saya catat, bagaimana kita dapat berubah dan berbuah di dalam Kristus karena kita sadar status kita adalah warga sorga. Sama-sama bilang sama saya warga kerajaan sorga. Ada pemahaman yang salah dalam mengiring Tuhan. Seringkali tidak sedikit orang Kristen pikir begini, iring Tuhan itu everything it's easy. Ya Tuhan itu sanggup, Tuhan itu menolong, Tuhan itu mencukupkan. Amin untuk setiap pernyataan itu. Tetapi engkau harus ingat bahwa Tuhan juga mau kita bertumbuh, kita berubah dan berbuah. Nah, di tengah proses itu sometimes Tuhan mengizinkan hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang mungkin membuat kita meneteskan air mata. Tapi sebenarnya itu adalah bagian dari sebuah proses untuk kita berubah dan berbuah. Karena Kristen tanpa kedewasaan adalah mati. Dalam Matius pasal 3 ayat 10 ditulis dengan jelas, kampak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kita berbeda dengan dunia. Makanya poin yang kedua saya katakan, kita harus sadar status kita itu adalah warga kerajaan sorga. Saya sering katakan kepada jemaat Tuhan begini, anak itu ada dua macam model. Anak yang bisa dikasih tahu pakai mulut, tapi ada juga anak yang harus dikasih tahu pakai tangan. Ngerti ya maksud saya? Ada anak itu yang kalau dikasih tahu pakai mulut, paham dia, langsung melakukan. Sayang, yuk udah matiin gamenya, ayo cuci kaki, beresin, naik ke atas tidur, yuk sayang yuk. Iya mama, seneng kita, seneng. Dikasih tahu pakai mulut, ngerti, dilakukan. Tapi kan gak sedikit anak, waduh, sayang udah yuk, stop gamenya ya, udah malam, tidur, yuk sikat gigi, cuci kaki, yuk tidur yuk, besok mau sekolah, ayo. Sebentar, ayo dong, yuk cepet matiin sekarang. Sebentar, ayo udah jam berapa, cepet gak? Kamu tuh, mama tuh gini-gini. Oh, kamu memang harus dihajar kamu. Saya mau tanya sama jemaat Tuhan, Pak, Bu, engkau dalam mengiring Tuhan, kita sebagai anak-anak kerajaan Allah, kita kayak gimana sih di hadapan Tuhan? Jujur aja. Engkau bisa diperkatakan pakai mulut, atau engkau harus dipukul dulu gitu, baru engkau mengalami perubahan dan engkau menghasilkan sesuatu yang baik. Ada jemaat Tuhan, dia dengar khotbah, dia ngerti, dia resapi, dia renungkan, dan dia kerjakan. Tapi repotnya, ada orang-orang yang harus dipukul Tuhan dulu, harus dikasih api kecil dulu dalam hidupnya, baru sadar gitu. Udah berkali-kali hamba Tuhan katakan, ayo ampuni, mari sabar, jangan mendendam, ayo jemaat Tuhan hidup jujur. Seakan-akan sukar gitu. Tetapi tunggu nanti nih, ketika ketemu satu hal ya, makanya ada jemaat bilang begini, pendeta, saya pengen banget mempertobatkan teman saya, tapi teman saya tuh keras hati, pendeta, susah kalau kita kasih ayat, dia kayaknya lebih pintar dari kita. Itu orang kayak gitu gimana ya pendeta ya? Apa mesti kita doain? Enggak. Jawabannya sederhana, tunggu aja sakit. Tunggu aja sampai sakit ya kan. Kalau udah sakit tuh, apalagi dokter udah bilang hands up, udah, itu firman apapun masuk sama dia. Kenapa? Karena harus dipukul dulu, repot. Saya kenal satu jemaat. Jemaat ini masih muda. Kisahnya begini, dia itu nakal. Dia nakal sekali, dan orang tuanya, padahal orang tuanya pendoa di salah satu gereja. Orang tuanya selalu berdoa supaya anaknya itu dijamah sama Tuhan. Nah, satu kali dia katanya berencana mau kayak kita tawuran lah, ribut sama geng yang lain. Di tengah perjalanan dia terpelatuk kaki sendiri. Jadi dia terselengkat, tersandung kaki sendiri, dia jatuh. Ketika diangkat, ini yang kali pertama dia mengalami stroke. Dia nggak bisa gerak, tangannya seperti terkunci gitu. Wah, dia menangis, dia meraung, dia bilang, Tuhan ampuni. Tuhan dengar doanya, dia sembuh dari sakitnya. Tapi yang kedua, namanya manusia, dia buat lagi yang sama, dia lakukan lagi dosa yang sama, dan akhirnya apa? Untuk yang kedua kali, dia tiba-tiba badannya seperti terkunci ya, kalau bahasa kita penyakit stroke gitu, di tempat tidur. Dia nggak bisa bergerak. Wah, dia menangis lagi, dia berseru, Yesus tolong aku, Yesus aku bertobat, Yesus aku bertobat. Dan apa yang terjadi? Tuhan dengar doanya. Tapi manusia seringkali lebih bodoh dari seekor binatang.
Dia buat lagi hal yang sama. Dia masuk ke dalam dunia kedagingannya, dalam keduniawiannya. Dan dia mengalami stroke yang ketiga. Tapi minimal, dengan stroke yang ketiga, sampai hari ini dia menjadi seorang Kristen yang setia. Penyakitnya gak pernah sembuh. Dia berdoa, tidak pernah sembuh. Tapi minimal dia menjadi seorang yang taat dan setia. Sekarang dia jadi seorang anak muda yang sungguh-sungguh mengiring Kristus. Tapi pertanyaannya buat setiap kita, Pak, Bu, apa harus tunggu stroke dulu baru engkau mau sungguh-sungguh iring Tuhan? Apa mau tunggu sampai Tuhan izinkan bangkrut dulu baru engkau mau bertobat? Apa Tuhan izinkan engkau sampai meneteskan air mata dulu sampai engkau baru mau mengerti apa maksud Yesus? Saya pikir gak perlu. Saya mau ajak jemaat Tuhan, sadarlah kita nih warga kerajaan sorga. Kita berbeda dengan dunia ini. Hidup kita bukan lagi kita, tetapi bagi nama kemuliaan untuk Yesus Kristus. Kita satu dalam doa. Bersyukur, berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Maka biarlah firman ini menjadi rema, kekuatan, dan mengubah hidup kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang menghasilkan buah yang baik. Dan melalui hidup kami nama Tuhan selalu dipermuliakan. Berkati siapapun jemaat Tuhan yang menyaksikan video ini. Kami benar-benar dikuatkan, diteguhkan. Iman kami bertumbuh di dalam Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus bersama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan.